akan lawan. Kembali lagi bersama Mimin. Kali ini saya akan menceritakan sekelompok wisatawan ikut tur di rawa-rawa Louisiana. Tapi tiba-tiba mereka masuk ke wilayah kudanil yang sangat agresif. Sekarang mereka harus bertahan hidup dari predator raksasa yang bisa menyerang dengan kecepatan dan kekuatan mengerikan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Sistine bernama sahabatnya bernama Hana. Mereka menikmati malam liburan di sebuah bar sejenak untuk melupakan masalah masing-masing. Di tengah kegembiraan tersebut, Sistine tiba-tiba mendapatkan panggilan dari atasannya yang mempermasalahkan terkait liburannya saat ini. Di mana si atasan langsung memecat Sistine sepihak. Meski Sistine berusaha menjelaskan semuanya, mendengar Sistine mengatakan akan pulang, Hana langsung menghentikannya dan memperkenalkan seorang pria yang merupakan tour guide di alam liar bernama Rodrigo yang memberinya diskon pergi untuk melihat buaya di sebuah rawa. Karena Hanan sudah membayar semuanya, Sistine akhirnya mau tidak mau harus mengiyakan ajakan sahabatnya itu. Berniat memberi kejutan kepada Sistine, Hana malah terkejut setelah Sistine mengatakan jika dirinya baru saja dipecat dari pekerjaannya. And she specifically said, come on, just one more, please. Singkat cerita, Sistine dan Hana yang baru saja sampai di lokasi penjemputan pun bersiap untuk memulai petualangan mereka. Di dalam mobil, mereka berkenalan dengan seorang perawat bernama Sally, pria tua yang merupakan ayah bernama Tim, serta seorang remaja bernama Mikey yang merupakan cucu kesayangan Sally. Setelah berkenalan dengan semuanya, ternyata masih ada satu wisatawan lagi yang ikut, yaitu seorang wanita yang sudah bercerai bernama Dion. Tak seperti wisatawan lainnya yang antusias, Dion justru tampak merengut, dingin, dan berkesan menganggap remeh semua orang di sekitarnya. Ngeselin ini pastinya nih, jadi beban ini pastinya nanti. Sesampainya di base camp penyedia tur perahu rawa bernama Gator George, para wisatawan nampak antusias dengan mengabadikan semua momen membeli souvenir dan melihat semua koleksi yang dipajang di dalam base camp. Tepat ketika Sally dan Mikey yang sedang melihat sebuah tengkorak bergigi tajam yang dipajang, datang langsung bos pemilik Gator George bernama, kita panggil saja si bos, menjelaskan jika tengkorak tersebut adalah tengkorak kudanil yang bertanggung jawab atas lebih dari 500 kematian manusia di setiap tahunnya. Melihat Mikey dan Sally yang malah tertawa, si bos menjelaskan bahwa kudanil merupakan hewan teritorial atau hewan yang menjaga wilayahnya dari ancaman siapapun. Apalagi ketika mereka sudah memiliki anak, induk kudanil akan rela mati demi melindungi bayi mereka. Oh, really? That's crazy. So is this one? Alright. Setelah Rodrigo selesai menyiapkan semuanya, para wisatawan pun mulai menaiki perahu dan kemudian Rodrigo langsung membagikan rompi pelampung pada seluruh peserta demi keselamatan selama perjalanan. Sebelum berangkat, Rodrigo berjanji bahwa hari ini mereka semua akan bersenang-senang dengan pemandangan satwa liar yang luar biasa. Cannot believe it. This big one looks pretty. Di mana Rodrigo akan mengajak mereka melihat buaya besar bernama Big Ben sebagai suguhan istimewa yang akan mereka dapatkan. Dengan menggunakan perahu kecil, para wisatawan tanpa sangat antusias menyusuri rawa yang masih asri. Tepat berada di titik lokasi GPS Big Ben, Rodrigo langsung berusaha memancingnya untuk keluar dari dasar sungai. Namun karena Big Ben tak kunjung muncul ke permukaan, Mikey berinisiatif untuk mengambil lagi daging ayam yang sudah dilempar ke rawa. Sehingga ternyata si Mikey cuma bercanda demi menakut-nakuti rombongan yang membuat semua orang sangat panik dibuatnya. Kembali menyusuri sungai, mereka justru dibuat terkejut saat melihat Big Ben, sang buaya besar yang dimaksud sudah dalam keadaan tewas dengan tubuh yang sudah tercabik-cabik. Entah makhluk apa yang sanggup menghabisi buaya raksasa seperti itu. Suasana pun semakin merasa mencekam, apalagi kawasan itu terlihat sangat sepi dan tanpa satupun satwa lain. Dan dari sinilah akhirnya terungkap bahwa perjalanan mereka ternyata sudah jauh melenceng dari rute resmi, sebab Dion diam-diam menyuap Rodrigo sebagai $300 agar mau membawa mereka ke wilayah terlarang demi memotret Big Ben.
Setelah diamuk oleh para wisatawan yang marah karena dibawa ke zona berbahaya, Rodrigo akhirnya bersiap memutar balik perahunya. Entah kenapa siapa yang sanggup memulihkan perahu mereka begitu saja, hingga seluruh penumpang terlempar. Mereka yang sudah naik ke atas perahu pun sangat terkejut saat si makhluk bisa mendorong perahu sehingga menabrak pohon. What the hell? We wind up in the... Akibat serangan itu, Rodrigo harus mengalami luka yang cukup serius karena tertusuk gading sang makhluk. Beruntung, Sally yang berprofesi sebagai perawat segera menanganinya. Meski ia memperingatkan bahwa luka itu akan berakibat fatal bila tidak segera dibawa ke rumah sakit. Melihat ada kotak flare atau suar darurat yang terapung di air, Sixteen pun memberanikan diri untuk mengambilnya. Dengan menggunakan flare tersebut, Sixteen dan tim untuk memanaskan pisau untuk bisa menutup luka si pemandu. No, nothing. Got my knife, it's steel. Okay. Hey, now! Setelah Rodrigo siuman, ia mengatakan bahwa lokasi mereka kini berada sangat jauh dari jalur yang seharusnya, sehingga akan sulit untuk ditemukan. Mendengar itu, tim pun berusaha menenangkan Rodrigo dengan mengatakan jika yang paling penting mereka masih hidup. Rodrigo menceritakan jika ia diseret ke dasar rawa oleh seekor makhluk besar, menahannya di dalam mulut si makhluk hingga giginya menembus tepat di dadanya. Oh, Christ. I don't know where we are. We just have to wait it out. Mengetahui jika mereka berada jauh dari jalur, Sixteen menanyakan apakah Rodrigo memiliki radio untuk meminta bantuan. Namun menurutnya radio yang ia miliki kemungkinan sudah rusak karena terkena air. Rodrigo menambahkan jika mereka hanya perlu menunggu sampai teman-temannya menemukan lokasi GPS di perahunya. Mendengar hal itu, tim berusaha menenangkan semuanya dan yang perlu mereka lakukan hanya tetap menunggu sambil mengumpulkan yang bermanfaat termasuk makanan, air, minuman untuk bertahan hidup. I feel disgusting. Closed. You'll get it. Oh. Sudah hampir 3 jam lamanya mereka bertahan di sana tanpa tahu kapan bantuan akan datang. Sally sangat khawatir jika mereka lebih lama lagi, Rodrigo akan terluka sangat parah. Berkemungkinan tidak bisa bertahan lagi. Setelah kotak minum berhasil dibawa, tim menyuruh Mikey untuk membagikan botol air kepada semua orang. Sementara tim sendiri akan memberikan minuman tersebut kepada Sixteen dan Hannah yang sangat kepanasan. Di sana tim mencoba menenangkan para gadis dengan mengatakan jika mereka akan aman selagi tidak masuk ke dalam air. Tim juga memberikan sebuah pisau kepada Sixteen sebagai hadiah sekaligus alat untuk Sixteen bertahan hidup. Tak lama Mikey memberitahu tim kakeknya bahwa makhluk itu mulai mendekat sehingga tim langsung menyuruh Mikey untuk segera naik ke atas pohon. Namun ketika Mikey sedang memanjat, ia tak sengaja terpeleset sehingga ia ketika Hannah berteriak karena melihat makhluk itu datang dengan kecepatan tinggi dan melihat Hannah harus diserang dari dalam air. Semua orang sangat panik termasuk Sixteen yang berusaha membantu Hannah untuk naik lagi ke atas pohon. Namun Kim melihat hal itu sangat mustahil sehingga ia turun ke dalam air berharap bisa mengalihkan perhatian si makhluk. Tetapi alih-alih bisa menyelamatkan Hannah, tim yang berusaha menolong justru malah ikut menjadi korban keganasan si makhluk. Sementara Hannah sendiri yang sudah berusaha naik dibantu temannya, akhirnya tewas diterkam dengan sangat brutal. Di sisi lain si bos tampak sangat khawatir karena Rodrigo sudah molor berjam-jam dari jadwal sehingga ia yang sadar jika sinyal GPS Rodrigo tidak aktif, memutuskan untuk pergi mencari mereka menggunakan perahu motor kecil yang ada di sana. Kembali kepada tim CS, Sally yang mengetahui jika sistem mengalami lokasi bahu langsung menghampirinya dan membantunya menyembuhkan atau mengembalikan tulang ke posisi semula. Telah menjadi terbawa makhluk yang menyerang mereka selama ini ternyata adalah seekor kuda nil raksasa. Sixteen pun memulai memutar otak mencari cara untuk selamat. Mereka yang curiga jika GPS HP Rodrigo sudah mati pun memutuskan untuk membuat api berharap ada orang yang melihat. Mendengar bahwa masih ada sisa bahan bakar, Dion menyarankan agar mereka membuat lingkaran api di sekeliling perahu tujuan agar sang kuda nil tak berani mendekat. Better getting quick before the fuel burn. Yep.
Just tell me again. Ia menyuruh salah satu dari mereka yang bisa menyelam agar mengambil HP Rodrigo dan memeriksa GPS-nya. Dengan berbagai macam alasan, Dion justru menolak mentah-mentah ketika dirinya yang disuruh masuk ke dalam air. Sehingga akhirnya Sistenlah yang dengan penuh keyakinan memutuskan untuk turun mengambil HP tersebut. Setelah api sudah mengelilingi perahu dan memastikan lokasi keberadaan HP tersebut, Sisten pun langsung menyelam ke bawah perahu. Meski di hati kecilnya ia sangat ketakutan. Di bawah perahu, Sisten sangat terkejut melihat jasad Hannah yang mengembang di kegelapan air. Namun ia terus melanjutkan pencarian keberadaan HP yang dimaksud. Tapi tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Mikey yang sengaja menyusul Sisten, memberitahunya jika di permukaan api sudah mulai padam. Setelah Rodrigo berhasil menyalakan kembali HP sinyal GPS-nya, si bos yang saat itu sedang dalam pencarian pun langsung mengetahui keberadaan mereka. Kemudian segera pergi menuju lokasi tersebut. Penantian Sisten pun akhirnya terbayar setelah melihat sebuah cahaya lampu perahu mendekati mereka. Tapi tiba-tiba mereka jika perahu yang telah diserang. Sisten pun akhirnya sangat senang jika si bos akhirnya sampai dan langsung mengajak mereka semua untuk naik ke perahu. Tepat setelah semua orang naik ke atas perahu, Dion malah marah-marah sambil mengatakan semua orang di atas situasi ini. Dion malah marah-marah sambil menyalahkan semua orang atas situasi ini. Hingga di tengah keributan itu, Mikey justru malah mendorong oleh Dion hingga tercebur ke rawa. Sehingga melihat hal tersebut, si bos menyuruh semua orang untuk kembali ke pepohonan untuk merencanakan strategi melawan kuda Nil ini. Namun Celia mengalami guncangan mental akibat menyaksikan kematian ayah dan anaknya secara berurutan. Dalam waktu singkat malah masuk ke dalam air dan menjauhi dari perahu. Beruntung Rodrigo berhasil menembakkan obat bius yang sudah disiapkan si bos sebelumnya. Sehingga si bos akhirnya bisa lolos dari maut dan berenang menepi ke daratan sebelum akhirnya Rodrigo tewas akibat kehilangan banyak darah. Mengetahui Rodrigo sudah tewas, si bos meminta Sisten dan Dion untuk membuat pengalihan berupa percikan air agar kuda Nil tidak langsung menyerang si bos yang akan kembali ke perahu. Namun karena Dion tidak mau melakukannya, Sisten pun berusaha meyakinkan Dion untuk mau melakukan hal tersebut. I've got this. Ternyata kuda Nil itu tidak mau terpancing dengan apa yang dilakukan oleh Sisten dan Dion. Sehingga melihat si kuda Nil menyerang si bos, Sisten memanfaatkan kesempatan itu untuk berenang ke perahu dan menjemput si bos dan Dion. Setelah kuda Nil tersebut pergi dari sana, di tengah perjalanan si bos menemukan sebuah eceng gondok Jepang yang mengikatkannya pada peristiwa bersejarah terkait asal mula adanya kuda Nil di tempat ini. Yaitu dari tahun 1910, kuda Nil sengaja diimpor untuk memenuhi kebutuhan daging, di mana semua kuda Nil ini selalu diberi makan eceng gondok sebagai makanan utama di wilayah ini. Tapi ketika si bos dan Dion terus berdebat, Sisten yang mendengar jika si bos kesulitan melihat karena suasana gelap gulita pun berinisiatif menggunakan mode penglihatan malam dari sebuah helikam untuk menyerang dan menemukan arah jalan pulang. What was that? Tak lama Sisten melihat ada sebuah bangunan tua terbengkalai yang berada di pinggir rawa. Penasaran, si bos pun memutuskan untuk pergi memeriksanya sekaligus mencari tempat aman untuk berlindung dari kuda Nil yang sedang memangsa mereka. Sesampainya di bangunan itu, mereka langsung menyusuri seluruh ruangan berharap ada sebuah radio atau apapun yang bisa mereka manfaatkan. Sehingga tak lama Dion menemukan sebuah catatan lama yang membuktikan bahwa kuda Nil memang benar didatangkan dari Afrika pada tahun 1910. Namun usaha peternakan tersebut gagal total karena tidak ada yang membeli akibat dagingnya tidak enak. Melihat banyak sekali kandang serta kerangka kuda Nil di belakang bangunan ini, si bos memperkirakan bahwa hewan-hewan itu sempat beranak pinak sehingga 3 generasi di tempat terbengkalai ini. Ketika mereka hendak akan kembali ke dalam, Sisten mendengar suara anak kuda Nil yang terjebak tertimpu pintu kandang. Akibat hal itu, si bos harus mengorbankan obat bius terakhirnya untuk menyelamatkan Sisten dari serangan induk kuda Nil yang mengamuk. Si
Si bos langsung berencana untuk membakar seluruh tempat ini agar asapnya bisa dilihat oleh dan mereka bisa selamat. Ketika sedang mencari bahan bakar, Dion tak sengaja menemukan jalan pintas menuju ke rawa. Menolak untuk kembali ke rawa, Sisten harus melakukan pencarian dan akhirnya menemukan sebuah minyak yang langsung mereka bawa mendekat barang-barang yang mudah terbakar. Di mana si bos membuat sebuah rencana di mana ia dan Dion akan pergi lebih dulu ke perahu. Sementara Sisten yang notabene lebih mudah dan lebih cepat berlari diperintahkan untuk menyalakan api. Setelah mereka berdua pergi dari sini, melihat induk Daniel yang sudah berada di hadapan mereka, Dion yang hanya memikirkan keselamatan sendiri pun dengan tega mengunci pintu hingga si bos diterkam Daniel tersebut. Belum selesai sampai di sana, si Daniel terus menerobos masuk sehingga berhasil merusak pintu. Sehingga Sisten berpencar melarikan diri agar Dion bisa kabur lebih dulu lewat pintu temuannya tadi. Dengan kaki yang patah dan tak mampu berlari lagi. Dion akhirnya harus dibantu oleh Sisten untuk segera pergi ke perahu. Namun di tengah perjalanan, Sisten kembali melihat anakku Daniel yang terjebak, sehingga ia memutuskan untuk menolongnya lebih dulu dan menyuruh Dion pergi ke perahu sendirian. Sempat mempertanyakan keputusan Sisten, Dion yang sedari tadi hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri pun akhirnya pergi meninggalkan dirinya. Tetapi mamam tuh beban tadi anjing. Sisten yang melihat itu pun sangat ketakutan tatkala Daniel tersebut langsung menghampiri dirinya. Sadar jika selama ini Daniel itu ternyata mengamuk karena melindungi anaknya, Sisten pun nekat mencoba melepaskan anak Daniel tersebut. Dan setelah sang induk bersama anaknya yang sudah bebas pergi menjauh, Sisten pun akhirnya berhasil selamat sebagai satu-satunya yang tersisa. Namun jauh dari lubuk hatinya, ia tahu bahwa Daniel ini kini masih berkeliaran bebas di rawa. Dan bahaya bagi orang lain sesungguhnya belum benar-benar berakhir. Tamat, dan film pun tamat anjay. Tamat.